Bab 32. Negosiasi. Ratu Sabrina mondar-mandir di depan kamar Nizam. Ia sangat khawatir dengan kondisi anak semata wayangnya. Suaminya Baginda Raja Al-Walid terus-menerus memintanya untuk mengizinkan Nizam menikahi gadis Indonesia itu. Tetapi Ratu Sabrina bersikeras menolak. Terlihat sekali ia mendominasi suaminya. Raja Al-Walid juga tidak berani berbuat apa-apa, mengizinkan Pangeran Nizam menikahi wanita yang bukan berasal dari bangsanya. Ia tidak mau darah kebangsawanannya tercemari oleh darah dari rakyat jelata, apalagi rakyat yang bukan sebangsa dengannya. Baru kali ini ia menemui jalan buntu. Sebagai wanita yang cerdas selama ini, ia selalu dapat mengatasi permasalahan yang sering ia hadapi. Menjadi seorang ratu di tengah-tengah istri dan selir yang berjumlah puluhan membuat ia selalu waspada. Dari sekian banyak wanita yang berusaha menggeser kedudukannya, selalu saja kalah pintar olehnya. Tetapi kali ini, ia benar-benar tidak berdaya. Pangeran Nizam adalah anaknya satu-satunya. Kehilangan Pangeran Nizam berarti ia harus bersiap-siap digeser dari kedudukannya sebagai permaisuri dan digantikan oleh Ratu Aura ibundanya dari Pangeran Husain, saingan terberatnya. Kehilangan kedudukannya sama saja seperti kehilangan harga diri. Ratu Sabrina benar-benar kebingungan. Sudah hampir 3 hari Nizam tidak makan apapun. Ia hanya bersedia minum air putih. Nizam mengancam ibunya dengan nyawanya sendiri. Sehingga di hari ketiga kondisi Nizam memburuk sehingga harus diinfus. Wajah Ratu Sabrina yang cantik sekarang tampak sangat menakutkan. Sudah 2 pelayan yang ditampar olehnya gara-gara menawarkan minum kepadanya. Belum lagi teriakan-teriakan menakutkan apabila ada yang salah. Salah sedikit saja bisa ditampar, apalagi salah yang sifatnya besar. Ratu Sabrina terus komat-kamit sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan kebencian pada Alena. Gadis itu benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar pada anaknya. Seandainya dia orang dari Azura, mungkin ia sudah membunuhnya. Tetapi karena gadis itu orang asing, maka ia benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Otak Ratu Sabrina serasa buntu. Kemarin Putri Reina calon menantunya mengajak bertemu. Yang membuat ia tambah pusing, Putri Reina malah berkata seperti ini. Ibunda Ratu Permaisuri, mohon izinkan Pangeran Nizam untuk menikahi gadis itu. Asalkan hamba tetap menjadi istri pertamanya. Ratu Sabrina tampak semakin kelam. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Memasukkan wanita lain yang tidak mengerti tentang adat istiadat kita, posisi kita, dan menguasai Pangeran Nizam secara perasaan, sama saja dengan memasukkan duri ke dalam daging kita. Duri itu akan membuat daging kita membusuk secara perlahan. Tetapi saat ini kita tidak memiliki pilihan yang lain. Bukankah Ibunda Ratu sangat memahami bagaimana karakter dari Pangeran Nizam? Waktu Ibunda menghalangi Pangeran untuk kuliah ke luar negeri, bukankah Pangeran bersikeras untuk tetap pergi dengan alasan sebagai persiapan untuk menjadi raja? Saat ini Pangeran terbaring lemah untuk memperjuangkan cintanya. Ibunda, hamba merasa sangat tertantang untuk bertarung secara adil dalam memperebutkan hati Pangeran Nizam. Jika kita menghalangi niatnya, tidak menutup kemungkinan kita akan kehilangan dia untuk selamanya. Tetapi, dengan mengizinkan dia untuk menikahinya, kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya tanpa harus kehilangan Nizam. Bahkan kita akan menyingkirkannya melalui tangan Nizam sendiri. Putri Reina, apa yang kau bicarakan adalah masuk di akal. Tetapi, kita tidak berbicara tentang gadis Azura yang tidak berpendidikan yang dapat dengan mudah kita singkirkan, tetapi kita berbicara tentang gadis dari dunia lain. Gadis yang berasal dari Universitas The Great, di mana di dalamnya terdiri dari orang-orang kaya yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Menyingkirkan Alena pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selama ini gadis mana yang bisa membuat Nizam bertekuk lutut? Dia pasti bukan gadis sembarangan. Aku sangat yakin, dia menerapkan suatu strategi untuk mendapatkan cinta Nizam. Kalau tidak mungkin Pangeran Nizam bisa jatuh cinta dengan mudah. Putri Reina terdiam. Apa yang dikatakan calon mertuanya adalah benar adanya.
Kalau Alena gadis yang dicintai oleh Pangeran Nizam, hanya mengandalkan kecantikan saja, pasti Pangeran Nizam tidak akan semudah itu untuk mencintainya. Ada berapa banyak gadis cantik di negara Azura? Hampir semua gadis di negara Azura cantik dengan badan yang tinggi semampai sempurna. Jangankan gadis-gadis yang memiliki darah bangsawan, gadis-gadis pelayannya saja semua bagai bidadari. Tetapi tidak pernah sekalipun Pangeran Nizam menunjukkan rasa tertariknya. Lagi pula Pangeran Nizam sangat menjaga pandangannya. Bagaimana seseorang bisa tahu cantik atau tidak, menarik atau tidak, kalau ia selalu menahan pandangan matanya. Wanita yang bernama Alena ini pasti menggunakan cara licik untuk menjerat Pangeran Nizam. Mulut Putri Reina mengerut, matanya semakin berkilat karena marah. 20 tahun ia memupuk cinta untuk Pangeran Nizam, sekarang hanya tinggal selangkah ia mendapatkan impiannya. Wanita itu dengan mudah merenggut dan menghancurkan impiannya. Tiba-tiba Putri Reina berlutut. Ibunda mohon izinkan hamba bertarung secara terbuka untuk mendapatkan cinta Pangeran Nizam. Bukankah selama ini Pangeran Nizam belum pernah bertemu hamba selama hampir 10 tahun? Dengan melarangnya menikahi wanita itu sama saja dengan menunjukkan kita kalah dengannya. Mohon untuk tidak meremehkan kemampuan hamba. Kepala Putri Reina dalam-dalam tertunduk. Ratu Sabrina berdiri mematung di depan Putri Reina. Ia melihat ada kemiripan yang besar antara dia dan Putri Reina. Mungkin karena gen keluarga yang mengalir dari darah mereka. Bukankah ia merupakan kemenakan jauh dari ayahnya Putri Reina? Putri Reina, biarlah aku memikirkannya terlebih dahulu. Akhirnya Ratu Sabrina mulai melunak. Lalu ia berlalu dari hadapan Putri Reina. Kini sehari sejak perbincangan itu, Pangeran Nizam semakin lemah, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menyerah. Padahal pembicaraan terakhir Pangeran Nizam sudah menurunkan tuntutannya. Mengingat kemaslahatan bagi negaranya, ia bersedia menikahi Putri Reina. Asalkan ia diizinkan menikahi Alena. Ratu Sabrina tetap bertahan untuk tidak mengabulkan keinginan Nizam, tetapi Nizam juga bersikeras tetap bertahan. Bahkan sekarang tidak seorang pun yang diizinkan masuk ke dalam kamar Nizam, kecuali perawat dan pelayannya. Nizam benar-benar menyakiti dirinya sendiri. Anak itu benar-benar keras kepala, kata Ratu Sabrina pada suaminya, yang sedang turut menunggu di depan pintu. Aku pikir siapa di antara kita yang menyumbangkan sifat itu? Kata Baginda Al-Walid. Pangeran Husain dan Pangeran Talal yang sedang turut menunggu di luar kamar Nizam tampak menahan tawa melihat ekspresi wajah ibu tirinya itu. Tahu bahwa suaminya sedang menyindirnya, muka Ratu Sabrina semakin menakutkan. Jangan bercanda di saat yang tidak tepat, yang mulia. Kata Ratu Sabrina sambil melirik kesal. Raja Al-Walid hanya menghela nafas. Ia bagaikan dihimpit dua gunung yang sama kerasnya. Yang satu anak yang sangat sayanginya, yang satunya lagi istri yang sangat ia cintai. Dua-duanya sama keras kepala. Tiba-tiba pada kamar Nizam dibuka dari dalam. Ketika melihat dokter yang merawat Pangeran Nizam keluar, Raja Al-Walid dan Ratu Sabrina langsung menghampirinya. Bagaimana keadaan putraku? Ratu Sabrina bertanya dengan tidak sabar. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Tuanku Ratu Permaisuri yang mulia. Pangeran Nizam malah mencabut infusannya. Ia benar-benar bersikeras dengan keinginannya. Hamba takut ia tidak akan bisa bertahan lama. Dokter itu berkata sambil menundukkan kepalanya. Masya Allah, Nizam. Tangan Ratu Sabrina mengepal keras. Dengan tidak sabar, ia mendorong dokter itu dari hadapannya dan berjalan menuju ke ranjang tempat Nizam berbaring. Nizam menatap ibunya sambil tersenyum lemah. Ibunda, jika Ananda mati, kuburkan hamba. Belum selesai Nizam berkata, Ratu Sabrina berteriak histeris. Kamu pikir siapa kamu? Beraninya mati demi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Bunda yang telah menuntut kematian hamba. Nizam terbatuk-batuk lemah. Tidak. Hentikan omong kosong ini. Ratu Sabrina berteriak tambah keras. Mukanya memerah bagai harimau betina yang terluka. Kamar Nizam yang asalnya hening menjadi tambah hening. Yang ada hanya helaan nafas setiap orang. Raja yang Agung Al-Walid saja hanya terdiam di belakang istrinya. Pangeran Husain dan Pangeran Al-Thalal menunggu dengan gelisah.
Aku izinkan pernikahan ini, tapi setelah ini setiap pernikahan aliansi yang ditawarkan, kamu tidak boleh menolaknya. Ratu Sabrina akhirnya berkata, kemudian membalikkan badannya dan berlalu pergi. Seorang pelayan yang tidak sengaja menghalanginya, hampir jatuh terjengkang karena didorong oleh tangannya. Akhirnya, ia mengalah pada anak semata wayangnya. Baginda Raja mengucapkan Alhamdulillah, sambil menghampiri Nizam. Ayahanda, Pangeran Nizam mencoba untuk duduk. Baginda Raja malah memegang bahu Nizam menyuruhnya untuk berbaring kembali. Mohon maaf Baginda yang mulia, izinkan hamba untuk menginfus kembali yang mulia Pangeran. Kondisinya sangat lemah. Dokter itu berkata sambil menundukkan wajahnya. Oh ya, lakukanlah. Baginda Raja berdiri memberikan ruang kepada dokter untuk memasang jarum infus yang tadi dicabut Nizam. Maafkan hamba yang mulia, kata dokter sambil menusukkan jarum infus ke tangan pangeran. Nizam meringis merasakan sedikit perih di tangannya ketika jarum suntik itu menusuk ke kulitnya. Yang mulia hamba akan meminta pelayan untuk membuat bubur halus, agar perut yang mulia terisi. Yang mulia juga nanti minum air hangat bercampur madu untuk mengembalikan tenaga yang mulia. Dokter itu berkata dengan penuh rasa hormat. Ia sangat mengagumi prinsip Pangeran Nizam. Baru kali ini ia menyaksikan ada orang yang tidak peduli dengan tahta dan malah mempertaruhkan hidupnya demi cinta. Tetapi juga yang membuat ia semakin kagum adalah Pangeran Nizam bukanlah tipe orang egois yang hanya mementingkan cintanya saja. Ia bersedia menikahi Putri Reina demi menjaga kestabilan negara. Pangeran Nizam tersenyum menatap dokter pribadinya yang setia mendampinginya. Terima kasih dokter, maafkan bila selama ini sudah menyusahkanmu. Pangeran Nizam memegang tangan dokter pribadinya. Hamba yang merasa sangat terhormat yang mulia, karena diberi kesempatan untuk mengabdi pada yang mulia. Kata dokternya sambil mengundurkan diri. Baginda Raja Al-Walid menghampiri Pangeran Nizam lagi. Ia duduk di samping putranya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya ayahnya. Hamba baik ayahanda. Apakah Ananda membenci Ibunda Ratu? Pangeran Nizam tersenyum. Bagaimana mungkin hamba membenci orang yang telah melahirkan hamba? Mungkin hamba yang terlalu egois, ingin mempertaruhkan nasib kerajaan karena seorang wanita. Tidak anakku. Mungkin sudah saatnya kerajaan harus membuat sistem yang baru. Selama ini seolah tidak ada pernikahan yang didasari oleh cinta. Tidak ada permintaan persetujuan di antara pasangan yang akan menikah. Pernikahan terjadi hanya berdasarkan kepentingan orang tua. Mungkin benar ayahanda kita harus membuat beberapa sistem di negara kita. Ayahanda sangat berharap. Di tangan engkaulah harapan kami bergantung. Ananda tahu ayahanda tidak berdaya melawan keinginan ayah dan pamanmu. Itu karena ayahanda terlalu baik, kata Pangeran Nizam sambil tersenyum. Harus ayahanda akui bahwa ibundamu memiliki pemikiran yang keras agar kerajaan kita berdiri dengan kokoh, menjadi kerajaan sentral yang membawahi 20 kerajaan bagian. Tidaklah mudah. Ibundamu selalu berkata bahwa kerajaan-kerajaan bagian itu selalu mencari cara untuk memerdekakan kerajaannya sendiri. Kalau seandainya ibundamu tidak menerapkan prinsip yang keras, sudah lama peperangan antar kerajaan akan berlangsung. Sementara ayahanda sudah lemah karena penyakit jantung yang ayahanda derita. Pangeran Nizam terdiam mendengarkan kata-kata ayahnya. Anakku beristirahatlah, lihat makananmu sudah datang, pulihkan kesehatanmu dengan cepat. Ayahanda akan pergi dulu untuk menentukan ibundamu. Sudah terbayang dia akan morang-maring sendiri. Oh ya, ingat jangan biarkan gadis pujaanmu menunggu terlalu lama. Nanti keburu diambil orang. Ayahnya berkata sambil sedikit bercanda. Pangeran Nizam tersenyum mengulurkan tangannya untuk mencium tangan. Dalam hatinya ia memuji kesabaran ayahandanya. Di balik kelemahannya ada kelebihan yang harus dia contoh dari ayahnya. Para pelayan segera menyiapkan bubur yang akan dimakan oleh Pangeran Nizam. Pengasuhnya Paman Harun yang sedari tadi berdiri langsung mengambil mangkuk bubur dan mulai menyuapi anak asuhnya. Pangeran Nizam memakan buburnya secara perlahan. Perutnya kosong selama 3 hari, sekarang perutnya harus kembali beradaptasi untuk menerima makanan. Ia merasa sedikit mual dan ingin muntah. Apakah perut yang mulia terasa sakit? Tanya Paman Harun ketika melihat Pangeran Nizam tampak menahan sendok yang akan masuk ke dalam mulutnya. Pangeran Nizam memperbaiki duduknya. Sedikit mual.
Paman Harun melihat ke arah pelayan yang berjejer di samping ranjang Pangeran Nizam. Ganti buburnya dengan bubur manis. Tambahkan madu ke dalamnya. Paman Harun menyimpan mangkuk bubur ke nampan yang dibawa oleh salah seorang pelayan. Paman, boleh aku minum air madunya? Pangeran Nizam menunjuk pada segelas air putih hangat yang dicampur madu. Oh, tentu yang mulia. Paman Nizam segera meraih gelas di atas nampan lalu meminumkannya pada Pangeran Nizam. Nizam meminumnya dengan lahap. Ia mengingat kata-kata ayahnya untuk segera sehat dan segera dapat menjemput Alena. Istirahatlah Pangeran, nanti setelah perut yang mulia tidak mual. Hamba akan kembali menyuapi tuanku. Pangeran Nizam mengangguk. Ia lalu mencoba memejamkan matanya. Tapi yang terbayang adalah kata-kata ibunya yang terakhir. Ia tidak boleh menolak pernikahan aliansi. Pernikahan aliansi adalah pernikahan politik yang melibatkan antara dua kerajaan dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan kerjasama di antara mereka. Seperti kata ayahnya tadi, bahwa kerajaan bagian yang berada di bawah kerajaan pusat, banyak yang mencoba untuk memisahkan diri. Hanya apabila mereka saling menikahkan pangeran dan putri kerajaan mereka, maka stabilitas keamanan akan lebih mudah terjaga. Apalagi jika yang dinikahkan itu adalah putra mahkota kerajaan sentral atau pusat dengan putri kerajaan bagiannya. Pangeran Nizam paham benar bahwa setiap kali seorang pangeran selesai dinobatkan menjadi seorang raja, maka para kerajaan bawahan akan mengirimkan putri-putri mereka untuk dinikahi oleh raja baru tersebut. Yang terbayang dalam benaknya adalah bagaimana reaksi Alena jika ia bukan hanya menjadikannya salah satu dari dua, tapi salah satu dari banyak istri lainnya. Kepala Nizam mendadak jadi pusing. Tapi untuk saat ini ia tidak mau berpikir banyak, yang penting ia dapat menstabilkan dulu kondisi kerajaannya, dan bisa menikah dengan Alena. Akhirnya Nizam tertidur lelap setelah ia membebaskan pikirannya dari semua permasalahannya.